Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Dan apakah kita sudah membagikan sukacita kita dengan memberi senyum? Hari ini kembali kami Pasutri Pastoral Keluarga Paroki menyapa dalam Remas STMJ. Permenungan kita hari ini Rabu 20 Agustus diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Dengan tema belas kasih dan keadilan Allah. Perumpamaan ini menceritakan tentang pemilik kebun anggur yang memperkerjakan buruh pada jam yang berbeda-beda. Ada yang pagi, siang, dan sore. Menariknya, saat hari berakhir, semua buruh, baik yang bekerja seharian penuh maupun yang hanya bekerja 1 jam, menerima upah yang sama 1 dinar. Tentu saja, buruh yang bekerja sejak pagi merasa bahwa itu tidak adil. Mereka mengeluh kepada sang pemilik, mengapa mereka yang bekerja sebentar mendapat upah sama seperti kami yang bekerja seharian. Disinilah letak inti perumpamaan ini. Jawaban sang pemilik kebun anggur sangat mendalam. Ia berkata, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah engkau telah sepakat dengan aku sedinar? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Dan tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang keadilan Allah yang berbeda dari keadilan manusia. Keadilan kita seringkali didasarkan pada prestasi dan hasil. Kita berpikir siapa yang bekerja keras, dia yang pantas mendapat lebih. Namun, keadilan Allah didasarkan pada belas kasihan dan kemurahan hati. Ia tidak melihat siapa yang paling rajin atau siapa yang paling lama mengabdi. Dan ia melihat hati yang terbuka, yang mau menerima anugerahnya. Kapanpun ia dipanggil, Allah selalu bersikap murah hati kepada kita semua. Namun ironisnya, kita sesama manusia yang sering merasa bersaing satu dengan yang lain. Akibatnya timbul iri, dengki, dan penuh persaingan dalam menerima rahmat Tuhan. Santo Bernardus menjadi inspirasi bagi kita semua, di mana ia selalu berusaha mengajak banyak orang merasakan percaya rahmat keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada manusia. Tapi mengapa muncul iri hati ketika sesama mendapat berkat dari Tuhan? Mungkin kita berpikir, aku sudah setia melayani Tuhan sekian lama, mengapa hidupku begini-begini saja? Sementara dia yang baru bertobat, hidupnya lebih baik. Jika perasaan itu muncul, ingatlah perumpamaan ini. Tuhan tidak pernah tidak adil. Ia selalu setia pada janjinya. Ia telah memberi kita anugerah terbesar keselamatan. Apakah kita masih akan cemburu pada keselamatan yang diterima orang lain? Banyak mukjizat yang kita terima dari Allah secara cuma-cuma. Namun kita sering lupa bahwa Allah selalu murah hati. Mari kita ubah perspektif kita daripada berfokus pada apa yang orang lain dapatkan. Namun mari kita terus bersyukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Ia memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya, bukan untuk menghitung-hitung upah, tetapi
untuk melayani dengan sukacita dan cinta. Mari kita ikut ambil bagian dalam perutusan Yesus. Melayani dengan hati yang tulus. Dan bersyukurlah dengan melayani sesama dan gereja tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Lakukan setiap tugas sekecil apapun itu dengan penuh cinta dan sukacita, karena kita melakukannya untuk Tuhan, yakni demi keselamatan semua orang. Mari kita memuliakan Tuhan yang telah memberi kita nafas kesehatan, kekuatan untuk berjuang dalam hidup kita, mendengarkan sabdanya, membagikan anugerah yang diterima. Gunakanlah bakat, waktu, dan apakah berkat yang kita miliki dan yang Tuhan berikan akan semakin indah bila untuk pelayanan dengan membantu dan mengasihi yang lain. Karena semua hanya titipan, kita harus bertanggung jawab dengan titipan yang Tuhan berikan untuk kita. Sukakanlah Tuhan Yesus, supaya dengan berjumpa dengan kita, mereka mengenal dan merasakan kasih-Nya. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, dengan perkataan dan perbuatan. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami berkah dalam.